Misalkan kalau ada orang tua yang pengen tahu dan juga menginformasikan apa yang harus dilakukan, boleh ya Bu Maria ya? Oh, sangat boleh sekali. Nah, tapi sebelum kita ke situ, 2 remaja yang dilaporkan oleh KPAI ini, kita sudah tahu alasannya dianggap meresahkan dan lain-lain. Tapi sebetulnya poin yang mana yang membuat akhirnya KPAI melaporkan? Ya, betul sekali. Jadi kami pertama kali menerima laporan dari masyarakat itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu sebetulnya. Jadi ini bukan sebuah reaksi yang emosional atau tiba-tiba dari kami, tapi memang kami kaji dulu begitu. Pertama menerima laporan itu memang kita melihat ada hal yang cukup kontroversial ya dari sisi sosial budaya. Dari orang tua. Dari orang tua melaporkan kepada KPAI, kemudian khawatir bahwa anaknya akan terdampak begitu, artinya mengikuti gaya-gaya hidup yang memang ditunjukkan di mana media sosial tersebut begitu. Saja. Nah, memang anaknya ini sudah mulai ikutan gitu kan, sudah mulai ikutan. Jadi dia yang melaporkan waktu itu ayahnya. Jadi dia khawatir karena anaknya itu sudah ngomong ini keren loh, ini sudah hits dan segala macam. Nah, ironinya memang anak ini sekolah di sekolah agama. Mungkin karena jauh, jadi orang tuanya juga khawatir bagaimana memantau anaknya sehari-hari karena dia di boarding kan, di boarding school begitu. Nah, kemudian banyak, lama-lama tambah banyak juga laporannya, dan terakhir kami diundang oleh Pemprov DKI untuk membahas khusus juga tentang ini. Sehingga akhirnya kami mencapai kesimpulan sebaiknya memang ini kita laporkan kepada yang berwenang sesuai dengan tugas KPI, dalam hal ini adalah Kominfo, untuk memblokir vlog ataupun juga jadi harapannya adalah pemblokiran ya? Kita masih soft ya, ini sudah masih soft, kita pemblokiran dulu begitu. Tapi mudah-mudahan nggak ditemukan unsur-unsur pidana ya, karena ada sebetulnya, tetapi kami sedang melihat. Masih melihat terus. KPAI-nya nggak manggil 2 remaja ini dan ke orang tuanya dulu atau gimana? Atau sudah pernah upaya itu dilakukan? Ya, sebetulnya kan umurnya berapa nih? Kalau umurnya sudah 20. Oh, 20, okay. 20. Jadi kalau KPAI itu 18 ke bawah. Oke. Mungkin yang lebih pas itu kami manggil orang tuanya ya. Karena sebetulnya kalau memang dianggap mereka adalah orang dewasa, ini juga nanggung gitu. Kalau sesuai undang-undang 18 ke atas sudah dewasa, sudah kena peraturan perundang-undangan untuk orang dewasa gitu kan. Tetapi kalau melihat dari kematangan tayangan yang mereka tontonkan begitu kan, kemudian juga ada jawaban-jawaban dari mereka di media sosial sendiri yang menyiratkan bahwa mereka memang belum memahami secara utuh dampak yang mereka timbulkan kepada masyarakat. Ini kayaknya kurang komprehensif kalau tidak melibatkan orang tuanya. Oke, tapi kan kalau kita lihat Bu Maria, ini kan yang dilaporkan memang dua orang, tapi yang melaporkannya sendiri mengkhawatirkan anaknya akan mengikuti jaks yang sama. Artinya apakah nanti akan ada antisipasi supaya tidak timbul yang lain-lain lagi, karena media sosial kan platform yang sangat ini bebas. Hanya 2 dari banyak hal. Betul. Sebenarnya langkah kami untuk meminta memblokir itu jauh dari niat untuk menghapuskan semua hal-hal yang ada di media sosial begitu. Tetapi ini sebetulnya warning bagi kita semua begitu, bahwa ketika kita diam akan lebih banyak lagi. Satu, boleh sebut nama, kalau enggak yang pertama itu fenomenal sekali ya. Kemudian ada yang berikutnya, ya kan. Jadi polanya udah mulai terlihat. Nanti mungkin seminggu lagi, jangan besok ada lagi gitu kan. Akhirnya nanti akan mengubah persepsi ataupun juga budaya sosial yang memang yang kita miliki, yang memang sekarang sedang bertransformasi. Nah, kami melihat masyarakat Indonesia belum cukup siap untuk itu. Bu Maria, generasi milenial itu kan generasi yang memang cenderung untuk mengupload apa saja ke media sosial, katanya sih seperti itu. Nah, apa yang membuat 2 remaja ini, 2 orang ini sebegitu fenomenal? Sebenarnya upaya yang dilakukan ini kan harusnya tidak tunggal ya. Pemblokiran itu sebetulnya harusnya dihilir banget. Yang hulu itu mestinya ya tadi bagaimana memberikan literasi media atau media sosial kepada anak-anak kita. Artinya agar mereka bisa lebih bijak di dalam mengunggah gitu kan, dalam mengunggah apa yang mereka lakukan sehari-hari. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
kita juga melihat kecenderungan dari para followernya, atau mungkin hatersnya begitu kan. Artinya memang tetap ada yang tentu suka juga kan. Iya benar, tapi kan jumlahnya luar biasa. Jadi ada yang seminggu yang terakhir ini seminggu sudah 4 juta yang melihat. Jadi kan ini sesuatu yang berdampak. Ya, Bu Maria, karena haters tetap menonton juga pada akhirnya seperti itu. Mereka bisa hate karena mereka sudah nonton. Karena sudah nonton. Ini juga sudah menimbulkan banyak sekali reaksi. Penonton setia dari Sapa Indonesia Siang juga sudah kami undang tadi di awal acara untuk bergabung. Sudah ada penelpon. Selamat siang. Ada Pak Haris ya dari Bandung? Iya betul, saya Haris dari Bandung. Silakan Pak Haris. Iya, saya mau nanya ke Ibu Maria, ini kenapa selebgram ini kok malah ditindak sama KPAI ya, kenapa tidak sama Kominfo gitu, yang ngeblokir. Terus yang kedua, kenapa pemberitaannya si selebgram ini malah agak terbuka gitu, kenapa nggak ditegur secara tertutup. Seperti saya awalnya tidak tahu menahu tentang mereka, sekarang malah jadi cari-cari info tentang mereka, meskipun sekarang kan akun saya diblokir ya. Jadi makin penasaran kitanya, oke apa sih gitu. Padahal saya sebenarnya belum follow dia gitu. Ya mungkin saran saya kenapa nggak ditindaknya secara tertutup aja, ditegur langsung atau akunnya diblokir begitu. Pak Haris punya putra atau putri, Pak? Ada, saya punya putri 2. Kalau Pak Haris melihat tayangan di sosial media yang seperti itu, yang Pak Haris lihat, khawatir nggak Pak? Kalau betulan sih putri saya masih 3 tahun yang masih kecilnya. Cuman kalau misalnya, saya memang belum lihat, jujur belum lihat mereka seperti apa. Cuma kalau misalnya mereka menjual, katakanlah ya, seperti kayak sinetron-sinetron kekayaan, itu kan menurut saya sudah biasa lah ya. Dalam arti film-film pun juga sudah banyak. Kita nggak perlu terlalu worry gitu. Mungkin baiknya kita ingatkan aja anak-anak kita bahwa lebih menapak ke bumi. Tapi kalau yang di kontennya porno, saya setuju itu udah harus sangat ditindak negara, Kominfo harus blokir langsung begitu. Baik, Pak Haris dari Bandung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Maria nanti ditanggapinya usai jeda, dan tentu kita juga pengen tahu nih, terus kalau udah kayak gini, susah dikendalikan, orang tuanya mesti ngapain? Ya, mesti apa tadi juga supaya akhirnya tidak membuat ini menyebar begitu ya. Oke, kita akan nanti bahas lagi usai jeda, masih di Sapa Indonesia Siang. Kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 53661222. Usai jeda.